mean, I have my like duffel bag and whatnot in there if you guys want to check that and whatnot. Well, it'll be up to the detectives to talk. Sip, mantap. Hello guys, welcome to my channel. Gimana kabar kalian semua? Sehat? Sip, mantap. Sebelumnya gua ucapkan terima kasih atas dukungan kalian selama ini hingga gua bisa mencapai ini yang ada di belakang gua ini ya. Terima kasih banget guys. Oke, kita lanjut ke cerita ya. Kali ini gua akan mengangkat satu kisah malin kundang tapi berasal dari Amerika nih. Kisah ini menurut gua sangat tragis dan sangat mengerunyutkan jidat gitu loh. Luar biasa ini kisah, pokoknya amit-amit dah jangan sampai punya anak kayak dia ini ya. Orang ini bernama Gren Amato. Jadi Gren Amato ini adalah berasal dari keluarga yang baik-baik saja. Mereka ini adalah keluarga perawat. Bapaknya adalah seorang perawat yang beberapa tahun lagi akan pensiun. Dia bernama Chad bapaknya. Kemudian Chad ini mempunyai istri yang bernama Margaret, seorang ibu rumah tangga biasa. Hobinya itu naik kuda gitu ya. Mereka dikaruniai 3 orang anak, tiga-tiganya cowok. Yang pertama bernama Jason, yang kedua bernama Cody, yang ketiga atau si bungsu bernama Gren. Jadi karena dari keluarga Amato, makanya tiga-tiganya namanya itu ada marga Amatonya semua gitu. Mereka masing-masing ini punya nasib berbeda-beda gitu ya. Seperti si nomor 1 nih namanya si Jason ini. Jadi dia ini udah jadi anak yang mapan, kerjaannya udah bagus sehingga dia pun meninggalkan keluarga untuk hidup secara mandiri. Kemudian yang kedua bernama Cody. Dia melanjutkan tradisi dari keluarganya untuk menjadi seorang perawat juga. Makanya dia menempuh pendidikan perawat. Begitu juga yang si bungsu yang bernama si Gren Amato ini juga melanjutkan tradisi keluarga untuk menjadi seorang perawat. Cody dan Gren ini sama-sama berkuliah di Florida. Jadi ini terjadi di kota Culuota, Florida ya. Ini terjadinya peristiwa ini gitu. Mereka kuliah mengambil jurusan anestesi. Jadi keperawatan bagian anestesi. Pada saat itu, si nomor 2 ini yang bernama Cody, dia berhasil meluluskan kuliahnya, kemudian menjadi seorang perawat yang baik. Dia ini tipe anak yang pekerja keras. Itu berbeda 180 derajat dengan si bungsu yang bernama Gren Amato. Gren Amato ini anaknya bandel, kemudian rada malas mungkin ya, atau juga terlalu dimanja sama orang tuanya gitu. Jadi si Gren ini beda gitu sama kakak-kakaknya. Dia tidak berhasil meluluskan kuliahnya, bahkan sampai dia di DO dari kampusnya. Akan tetapi meskipun di DO ya, karena prestasinya jeblok gitu. Nah bapaknya ini si Chad Amato ini kan udah seorang senior gitu ya di bidang kesehatan, terutama di bagian perawat gitu. Dia punya berbagai koneksi hingga dia berhasil memasukkan kerja anaknya si Gren ini. Dia kerja di rumah sakit di kota Orlando. Kejadian ini terjadi pada tahun 2018 ya. Pada saat itu si Gren ini sudah bekerja nih di rumah sakit di Orlando itu. Gren bekerja sebagai perawat biasa. Akan tetapi tidak lama dia pun dikeluarkan atau dipecat dari rumah sakit itu karena dia terlibat skandal pencurian obat bius. Jadi Gren ini mencuri obat bius dengan cara membuat resep-resep palsu. Ada juga yang tidak dia bikin resep, tapi dia langsung ambil dari gudang obat-obatan gitu ya. Karena kan dia bisa sebagai seorang perawat bisa punya akses masuk gitu. Nah, dia mencuri itu gunanya untuk membungkam pasien-pasiennya gitu loh. Dia tipe orang yang nggak mau pusing. Jadi kalau pasiennya dia nilai bawel atau rewel, itu dia kasih obat bius biar pasiennya ini tidur terus. Seperti itu tujuannya. Sampai karena perbuatannya ini lama-lama tercium oleh pihak rumah sakit, hingga si Gren pun akhirnya dipecat. Setelah dipecat, si Gren ini bukannya berusaha untuk mencari kerjaan lain atau gimana gitu. Dia enggak guys, dia kerjanya makan tidur, main game online di rumah.
Seharian begitu terus main game sampai suatu ketika dia menemukan ada situs chat webcam ya. Cuman chat webcam ini isinya yang berbau porno gitu loh, sama dari negara mana, cewek negara mana, mereka itu mempraktekkan gaya-gaya seksual mereka gitu kan. Tapi dengan syarat si penonton ini harus bayar lewat token, disebutnya token gitu. Sedangkan token ini harganya lumayan, 12 sen satu token pada saat itu ya. Di situs webcam itu ya, si Grant ini berkenalan dengan seorang cewek yang bernama Sylvie. Dia berasal dari negara Bulgaria. Sylvie ini rupanya cewek yang cukup cantik, cukup seksi dan bahenol gitu. Makanya si Grant Amato ini sampai kepincut gitu. Biaya untuk menonton Sylvie ini mahal banget gitu loh. 1 menit bisa sampai 90 token harganya. Sedangkan 1 jam itu bisa mencapai 5.400 token atau hampir 9 juta rupiah. 1 jam guys. Sedangkan si Grant Amato ini dalam sehari rata-rata dia menghabiskan 4 jam cuman nontonin si Sylvie ini. Jadi ceritanya kan ini kata orang-orang ya, gua belum pernah nih guys. Jadi misalnya si cewek itu kita suruh apa gitu. Nah, kalau dia mau melakukan, kita ngasih token seperti itu. Kita suruh buka gitu kan, kita ngasih berapa token seperti itu. Jadi kerjaannya si Grant Amato gitu aja tiap hari. Dalam 1 hari berarti si Grant ini bisa menghabiskan uang rata-rata 33,7 juta rupiah gitu. Bahkan selama ini kalau di total dia sudah menghabiskan uang 200.000 dolar atau kalau dirupiahkan 2,8 miliar. Uangnya dari mana coba? Dari nyolongin kartu kredit punya bapaknya sama punya kakaknya yang bernama Cody itu. Jadi dia main gesek, main tulisin kode-kode kartu kredit itu sampai dikuras semua itu kartu kredit bapak sama kakaknya itu. Lama-lama perbuatan dari Grant ini ketahuan sama kakak sama bapaknya. Apa yang mereka lakukan terhadap Grant? Ternyata keluarga ini sangat menyayangi Grant Amato. Mereka tidak memarahinya loh. Malah kakaknya ini si Cody ini, padahal duitnya udah dicolongin ya. Si Cody ini malah merangkul itu si Grant, kemudian mengajak si Grant ini untuk jalan-jalan ke Jepang. Dengan maksud supaya si Grant Amato ini melupakan PSK itu, melupakan si Sylvie, biar nggak kumat lagi gitu kan. Setelah itu mereka pun jalan-jalan ke Jepang. Sret. Kemudian balik lagi ke Amerika. Begitu sampai Amerika nggak lama, Grant Amato langsung chatting lagi sama si Sylvie. Dan kembali lagi dia nyolongin kartu kredit kakaknya dan bapaknya. Hingga akhirnya akibat perbuatan Grant ini yang tidak kapok gitu ya, belum sadar juga, ketahuan lagi sama chat Amato bapaknya itu. Mereka pun akhirnya bertengkar besar, bertengkar mulut. Pada saat itu Grant Amato ini malah lebih nyolot gitu ya ke bapaknya. Akhirnya dia pun lari kabur dari rumah. Dia kabur menuju rumah bibinya. Jadi saudara dari Margaret ibunya itu, namanya Donna. Pada saat itu Donna ya mau nggak mau nerima ya, namanya ponakan gitu kan. Akhirnya diterima. Dan kegiatan Grant Amato tiap harinya itu adalah makan, tidur, begadang depan laptop. Setiap hari seperti itu. Dan ternyata di rumah bibinya itu dia melanjutkan lagi hobinya bersama dengan si Sylvie. Terus dia lanjutkan lagi itu web-web seperti itu. Duitnya dari mana? Lagi-lagi dia ngembat kartu kredit. Kali ini dari bibinya Donna itu, kemudian dari sepupunya, kemudian sampai kartu kredit milik neneknya. Itu semua disikat gara-gara nontonin Sylvie yang seksi itu gitu menurut si Grant gitu. Lama-lama perbuatan si Grant ini pun tercium oleh bibinya si Donna.
Donna ini marah, dia berniat untuk memenjarakan ponakannya sendiri, mau dibawa ke pengadilan. Akan tetapi mengetahui hal ini, bapaknya si Gren ini, si Chet Amato, dia pun kemudian menelpon saudari iparnya itu sambil nangis-nangis. Dia memohon agar Donna tidak menuntut Gren ini ke pengadilan. Dia berjanji akan melunasi hutang-hutang yang dilakukan oleh anaknya Gren Amato ini yang sebesar $200.000. Bahkan pada saat itu langkah pertama bapaknya adalah menggadaikan rumahnya untuk diberikan kepada si Donna. Itu pun belum cukup ya. Nah, Chet ini sampai dia bekerja di 2 perusahaan demi bisa menyicil utang-utangnya kepada si Donna ini. Aturan si Chet ini sudah waktunya pensiun. Tapi demi anaknya agar tidak dipenjara, dia pun rela bekerja di 2 tempat lagi seperti itu. Kemudian apa sikap keluarga ini terhadap Gren ya setelah peristiwa kedua ini? Ternyata keluarga Amato ini tetap masih sayang kepada Gren. Dia hanya menyuruh Gren ini untuk mengikuti rehabilitasi di satu panti gitu ya, maksudnya agar si Gren ini bisa tercuci normal lagi loh otaknya, biar bisa melupakan si Sylvie ini gitu. Kan mereka udah habis-habisan, terutama kakaknya si Cody ini baik banget. Semua biaya sampai terakhir biaya rehabilitasi ini sebesar $15.000 itu si Cody semua yang bayar. Kemudian si Gren ini memang direhabilitasi ya beberapa lama gitu. Nggak lama gitu akhirnya si Gren ini kabur. Padahal rehabilitasinya itu belum beres, dia kabur. Yang dia lakukan adalah pertama itu langsung menghubungi Sylvie, chat lagi gitu loh. Aduh, apa ya, ini daya tariknya Sylvie ini mungkin menurut gua pinter ngomong, pasti pinter ngomong, di samping pinter bergaya gitu kan ya. Pasti dia pintar ngomong hingga si Gren ini sampai seperti terpengaruh banget gitu ya. Kemudian akhirnya hal ini pun membuat marah bapaknya. Si Chet udah kehabisan kesabaran terhadap Gren Amato. Hingga akhirnya mereka pun kembali bertengkar hebat. Dan pada saat ini bapaknya pun mengusir Gren Amato dari rumah itu. Pergi dari rumah ini, jangan kembali lagi ke sini. Pada saat itu Gren Amato langsung ke kamarnya mengemasi barang-barangnya. Dia pun langsung pergi dari rumah orang tuanya. Selepas kepergian dari Gren Amato dari rumah itu ya, memang bisa dibilang rumah itu jadi adem lagi gitu ya. Akan tetapi kan rasa kehilangan yang luar biasa dari orang tua terhadap anaknya ini nggak bisa dipungkiri gitu. Kemudian waktu berlalu sampai tanggal 25 Januari tahun 2019. Pada saat itu kepolisian, kantor polisi ini menerima laporan dari rumah sakit tempat Cody bekerja gitu ya. Jadi telepon ini berasal dari teman keperawatan seprofesinya Cody gitu. Mereka menelpon kantor polisi bilang bahwa tolong dicek rumah Cody Amato ini. Kenapa Cody ini tidak masuk-masuk kerja? Kami khawatir terjadi apa-apa dengan Cody gitu. Nah, pada hari yang sama, pada tanggal 25 Januari tahun 2019 itu, polisi pun langsung mengecek kediaman dari Chet Amato dan Cody Amato ini kan. Mereka mengetok pintu, tidak ada jawaban. Sambil mereka memeriksa sekitar itu tidak ada yang mencurigakan, maksudnya tidak ada kaca pecah segala macam. Akhirnya terpaksa mereka pun mendobrak pintu dari keluarga Amato ini. Wah, begitu mereka masuk ke dalam rumah, tampaklah pemandangan yang sangat mengerikan. Mayat bergelimpangan di berbagai tempat. Pertama mereka menemukan mayat dari Chet Amato tergeletak di ruang tamu. Kemudian mayat dari Margareta Amato tergeletak bersimbah darah di kamarnya. Kemudian ada lagi yang ketiga, mayat dari Cody Amato tergeletak
tergeletak bersimbah darah di garasi mobil. Mereka bertiga ini meninggal dengan cara yang sama. Terdapat luka tembakan di tubuh mereka masing-masing. Pada saat itu pikiran dari kepolisian ini langsung mencurigai kepada Grand Amato. Kemudian mereka pun langsung mencari Grand Amato. Mereka mencari sampai akhirnya ketemu Grand Amato ini berada di sebuah hotel. Langsung digerebek itu si Grand Amato. Kemudian pada saat itu juga dia ditanyai ya, diinterogasi itu. Si Grand Amato sih ngakunya nggak tahu apa-apa gitu tentang kejadian yang menimpa keluarganya ini. Karena menurut dia pada saat dia keluar dari rumah, keluarganya itu semua dalam keadaan baik-baik saja. Setelah itu dia nggak tahu apa-apa. Polisian tidak mempercayai begitu saja perkataan dari Grand Amato. Dia pun menyelidiki barang-barang dari Grand Amato ini sampai menyelidiki mobilnya. Di dalam mobil, kepolisian ini menemukan secari kertas. Secari kertas yang katanya Grand Amato ini ditulis oleh kakaknya, Koji Amato. Di surat itu, Koji menulis bahwa sayalah yang membunuh kedua orang tua saya. Kemudian saya pun bunuh diri. Jadi seolah-olah si Koji pelaku semua ini gitu ya. Tapi anehnya tulisan itu yang nulis itu si Grand gitu loh. Jadi tulisannya sama persis dengan bentuk tulisan dari Grand Amato. Jadi orang bodoh juga bisa langsung tahu bahwa ini adalah surat yang palsu. Penulis sebenarnya adalah Grand Amato. Hingga kepolisian pun langsung membawa si Grand Amato ini ke kantor polisi untuk diinterogasi lebih lanjut. Akhirnya keluarlah pengakuan yang sebenarnya dari mulut Grand Amato. Dia mengaku benar membunuh semua anggota keluarganya kecuali kakak sulungnya Jason itu ya. Grand ini pada malam kejadian dia diusir dari rumah. Rupanya malam itu dia balik lagi ke rumah itu membawa senapan. Dia masuk ke dalam rumah mencari ibunya. Langsung dia menuju ke kamar ibunya. Langsung dia tembak ibunya. Ibunya pun langsung meninggal. Kemudian dia di ruang tamu menunggu kedatangan dari bapak dan kakaknya. Tak lama kemudian Chet Amato pun sang bapak ini datang. Begitu bapak masuk ke rumah, di dalam ruang tamu langsung dihabisi sama Grand Amato. Duar! Terakhir tinggal menunggu kakaknya, Koji Amato. Pada saat itu, malam itu Koji pun datang, masih berada di dalam garasi, langsung disamperin sama si Grand Amato. Dia pun langsung menembakkan pistolnya. Jedar! Meninggallah Koji Amato. Hingga kemudian berdasarkan pengakuan dari Grand Amato ini di persidangan dia pun akhirnya dituntut hukuman seumur hidup. Memang apabila si Grand ini tidak mengaku akan tetapi perbuatannya ketahuan gitu, si Grand ini bisa dituntut hukuman mati gitu. Akan tetapi karena dia mengaku akhirnya dia hanya dituntut hukuman seumur hidup. Akan tetapi seumur hidupnya ini tanpa ada pembebasan bersyarat sama sekali. Jadi sampai dia meninggal dia akan terus berada di balik jeruji penjara. Itulah kisah Malin Kundang dari Amerika ya. Kalau gua bilang ini sangat miris dan tragis kisah ini. Memang ini berasal dari gimana orang tuanya mendidik anaknya gitu ya. Tapi nggak bisa disalahin juga. Maksudnya kadang si anak itu sudah mempunyai satu sifat gitu loh. Kalau udah sifat dari sononya itu udah susah dirubah gitu. Jadi ini gua nggak bisa nyalain orang tua. Ini kesalahan si anak sendiri gitu. Dan memang untuk kasus ini gimana ya hukumnya kepada pelaku web itu kan. Mereka masih bebas menjajakan segala macamnya itu nggak dituntut apa gimana, tapi ya nggak bisa disalahin juga gitu kan, karena mereka juga tidak memaksa orang untuk menonton mereka gitu ya. Mungkin segitu dulu guys, terima kasih atas waktu kalian, thank you and see you.